Justru sebenarnya Gus Yakut tidak berhak ditahan. Justru Gus Yakut tidak berhak dijadikan tersangka. Tidak berhak ditahan dan tidak berhak untuk dijadikan tersangka gitu ya? Tidak ada kewajiban Gus Yakut ditahan. Nggak ada buktinya sampai sekarang, Pak. Yang satu-satunya bisa dibuktikan adalah Gus Yakut menandatangani keputusan Menteri Agama. Apa salahnya? Itu kewenangannya, gitu Pak. Nggak ada Pak. Yang lain Pak, semua yang lain saya nggak bisa bicara. Kan sudah ada berita di media, rekeningnya berapa, uangnya berapa, terima uang berapa. Kalau itu Pak, kalau itu yang terjadi, kita angkat tangan Pak. Kita angkat tangan. Saya juga benci Pak sama korupsi Pak. Terus terang saya benci Pak. Tapi kalau orang yang tidak korupsi kemudian di framing bahwa dia melakukan korupsi, tidak due process of law, itu kita pertanyakan. Pak, audit BPK menyatakan mengenai penyelenggaraan haji 2024 ada efisiensi 600 miliar. Dan ini produk hukum Pak, belum pernah dibatalkan. Kan mestinya itu dulu dikoreksi. Itu dulu dikoreksi. Oleh karena itu justru ya Pak ya, dalam hal ini legislatif, pengawas, ya Pak, ombudsman, pengawas penegakan hukum harus cermat Pak. Kenapa? Kalau tidak, ini akan menciptakan ya Pak ya, keadaan sebelum Undang-Undang 30 2014, di mana saat itu ya kepala daerah yang ada apa namanya dinilai menyimpang di penjara. Ya Pak, akhirnya waktu itu pemerintahan stop. Kenapa? Dijadikan alat Pak. Nggak senang sama seseorang dilaporkan, dipidanakan. Oleh karena itu Bapak mesti melihat Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan ini suatu reformasi Pak, untuk mengatasi adanya ketidakpastian hukum. Nah, dengan adanya Undang-Undang administrasi ini, penegakan hukum lebih hati-hati Pak. Tidak ada lagi Pak bupati penyelenggara negara yang ditangkap tanpa adanya penerimaan uang. Nggak ada, Bapak boleh cek. Semua bupati, semua menteri, semua penyelenggara negara yang ditangkap KPK dan Kejaksaan ada terima uang. Satu-satu yang tidak terima uang adalah Gus Yakut. Nah, kalau ini dibiarkan nih, kalau ini dibiarkan, maka besok-besok tidak ada lagi pejabat penyelenggara negara yang berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena Undang-Undang Administrasi Negaranya tidak memberikan perlindungan hukum. Inilah yang namanya kriminalisasi. Kegiatan administratif penyusunan kebijakan yang seharusnya dinilai berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang sudah jelas normatif limitatif dilangkahi. Nah, inilah yang menjadi persoalan, sehingga seharusnya Komisi 3 dalam hal ini memperhatikan hal ini, melakukan evaluasi. Evaluasi Pak, ya, agar tertib administrasi, tertib hukum bisa dilaksanakan, tidak terjadi namanya miscarriage of justice, sehingga tidak perlu Pak Presiden mengeluarkan hak prerogatifnya kalau penegakan hukumnya benar. Kalau penegakan hukumnya nggak benar, menimbulkan ketidakpastian hukum, pasti eksekutif harus turun tangan, kalau nggak terjadi chaotic. Tapi kalau orang yang tidak korupsi kemudian di framing bahwa dia melakukan korupsi, tidak due process of law, itu kita pertanyakan. Pak, audit BPK menyatakan mengenai penyelenggaraan haji 2024 ada efisiensi 600 miliar. Dan ini produk hukum Pak, belum pernah dibatalkan. Kan mestinya itu dulu dikoreksi. Itu dulu dikoreksi. Oleh karena itu justru ya Pak ya, dalam hal ini legislatif, pengawas, ya Pak, ombudsman, pengawas penegakan hukum harus cermat Pak. Kenapa? Kalau tidak, ini akan menciptakan ya Pak ya, keadaan sebelum Undang-Undang 30 2014, di mana saat itu ya kepala daerah yang ada apa namanya dinilai menyimpang di penjara. Ya Pak, akhirnya waktu itu pemerintahan stop. Kenapa? Dijadikan alat Pak. Nggak senang sama seseorang dilaporkan, dipidanakan. Oleh karena itu Bapak mesti melihat Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintah ini suatu reformasi Pak, untuk mengatasi adanya ketidakpastian hukum. Nah, dengan adanya Undang-Undang Administrasi ini, penegakan hukum lebih hati-hati Pak. Tidak ada lagi Pak bupati penyelenggara negara yang ditangkap tanpa adanya penerimaan uang. Nggak ada, Bapak boleh cek.
Oke. Semua bupati, semua menteri, semua penyelenggara negara yang ditangkap KPK dan Kejaksaan ada terima uang. Satu-satunya yang tidak terima uang adalah Gus Yakut. Nah, Ya, kalau itu- ini itu dibiarkan nih, pokok perkara. kalau ini dibiarkan, maka besok-besok tidak ada lagi pejabat penyelenggara negara yang berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena undang-undang administrasi negaranya tidak memberikan perlindungan hukum. Oke. Inilah yang namanya kriminalisasi. Kegiatan administratif penyusunan kebijakan yang seharusnya dinilai berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan yang sudah jelas normatif limitatif dilangkahi. Nah, inilah yang menjadi persoalan sehingga seharusnya Komisi 3 dalam hal ini memperhatikan hal ini, melakukan evaluasi, Pak, ya, agar tertib administrasi, tertib hukum bisa dilaksanakan, tidak terjadi namanya miscarriage of justice, sehingga tidak perlu Pak Presiden mengeluarkan hak prerogatifnya kalau penegakan hukumnya benar. Kalau penegakan hukumnya nggak benar, menimbulkan ketidakpastian hukum, pasti eksekutif harus turun tangan, kalau nggak terjadi keotik. Ya, menurut saya harus fair, harus tarung di pra-peradilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka atas Gus Menteri. Kira-kira begitu. Mas, ini kan tersangkaan Gus Yakut ini kan berdasarkan kebijakan itu kan pengambilan diskresi 50% pembagian 50% untuk pembagian kuota. Menurut jenengan payung hukum itu ada nggak terhadap pengambilan? Jelas ada di undang-undang itu kan jelas bahwa untuk kuota tambahan itu menjadi kewenangan atributif menteri. Kewenangan atributif itu kewenangan asli ya. Dia bukan diberi oleh lembaga lain. Tetapi undang-undang memang memberikan kepada menteri itu untuk mengatur secara tersendiri untuk pembagian kuota. Terbukti di ayat 2-nya pasal 9 itu aturan yang lebih lanjut itu diatur dalam bentuk peraturan menteri. Artinya memang ini tidak terikat dengan pembagian 8% 92 yang itu prosedur itu berlaku hanya untuk kuota konvensional di luar tambahan, kira-kira begitu. Kalau tambahan jadi atur tersendiri dalam bentuk peraturan menteri, kira-kira begitu. Kalau status tersangka ini sudah tepat atau seperti apa? Ya, menurut saya status tersangka ini banyak keanehan karena satu, unsur pelanggaran hukumnya tidak bisa dibuktikan sebetulnya. Karena apa? Karena Gus Yakut ini sudah menjalankan kewenangannya sesuai yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu aturan apa yang dilanggar? Kalau tadi Mas Holil dari hukum pidana kan ada dua pelanggaran hukum itu, ada yang formil, ada yang material. Formil itu tertera dalam peraturan perundang-undangan. Saya tidak menemukan ada aturan yang dilanggar oleh Gus Yakut dalam pembagian 50-50. Untuk pelanggaran formil umpama tidak ada kerugian negara yang kemudian ditemukan, Mas Yan. KPK juga masih belum mempublish apa kerugian negaranya. Nah, kira-kira begitu. Baik pelanggaran formil maupun material masih ambigu, masih belum ditemukan. Sehingga menurut saya ya perlu diperadilan, diuji penetapan tersangka ini. Menurut saya begitu. Berarti itu jalur yang tepat di Ya pra-peradilan. peradilan. Ya, menguji penetapan tersangka itu benar apa tidak, kira-kira begitu. Kalau nilai kerugiannya belum bisa dihitung itu secara unsur mensreanya gimana? Ya sangat melanggar, itu nanti Mas Holil lah yang pidana, saya kan dari hukum administrasi. Tetapi yang saya tahu, saya kan juga sering berteman sih, berdiskusi, ngopi sama orang-orang pidana yang memang salah satunya adalah terpenuhi niat jahat atau mens rea, kira-kira begitu. Kalau ini belum terpenuhi ya? Ya tadi dari bidana kan juga mengatakan tidak terpenuhi. Ukurannya apa? Ukurannya adalah pelanggaran hukumnya juga tidak ditemukan kok, kan kira-kira begitu. Melanggar aturan tidak, melanggar aspek formil tidak, kan begitu. Berarti langkah terbaik untuk tim penasihat hukum jalur pra-peradilan ya Mas? Ya, menurut saya harus fair, harus tarung di pra-peradilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka atas Gus Menteri, kira-kira begitu.